Hai, kembali bersama saya Valentino Wariki dari Belajar Teologi. Konten kali ini saya akan melanjutkan materi dari part pertama tentang dasar eksegesis. Di part kedua, kita akan belajar tentang genre. Bagaimana kaidah-kaidah yang harus diperhatikan ketika kita hendak melakukan penafsiran dari suatu teks, terlebih khusus ketika berada dalam ranah genre. Selamat belajar dan selamat mengikuti. Genre ya. Sudah pasti semua sudah belajar hermeneutik ya. Ini saya akan memberikan satu pandangan tambahan lagi. Ya, jadi ketika berhadapan dengan genre terutama di dalam perjanjian baru, ya, maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menginterpretasi Injil dan Kisah Rasul. Ada perumpamaan, surat-surat dan wahyu. Keempat bagian ini merupakan bagian yang tidak bisa diabaikan karena masing-masing punya pendekatan yang berbeda. Pasti semua sudah mendapatkannya ketika belajar di hermeneutik. Nah, saya yakin juga saya tidak akan banyak waktu untuk memberikan review, tapi saya tetap harus menyampaikan karena ada bagian yang akan saya tekankan di bagian genre. Pertama kita masuk dulu ke dalam genre Injil dan Kisah Rasul. Genre Injil dan Kisah Rasul merupakan satu genre yang mirip pakai digabung, ya, diberikan satu kelompok yang sama. Di sini terdapat tentang, pertama lihat di sini teks sejarah dan teologi. Baik Injil maupun Kisah Rasul itu mengandung sejarah. Ya. Tapi bukan buku sejarah, itu yang harus kita tahu. Tetapi mengandung sejarah yang dimana di situ terdapat catatan-catatan penting masa-masa awal kekristenan. Ya. Dan catatan sejarah ini juga dicatat di beberapa peradaban. Seperti contoh, katakan ini dicatat oleh orang Kristen Yahudi di Palestina. Tapi catatan sejarah ini juga dimiliki oleh bangsa Romawi dan itu jelas. Dan catatan tentang Injil dan sejarah Kisah Rasul ini juga dimiliki oleh catatan kutipan dari literatur Yunani dan itu banyak sekali. Ya. Dan di samping itu bahkan orang pagan, kelompok pagan, ya, itu pun memiliki catatan record tentang sejarah yang terkait di Injil dan Kisah Rasul. Artinya semua peristiwa, semua momen yang ada di Injil ya itu bisa dipertanggungjawabkan karena tidak hanya dicatat oleh satu peradaban saja atau satu kelompok saja, tetapi beberapa kelompok. Dan ini sudah menjadi pembuktian sahih dan tidak bisa dibantah. Makanya kalau orang bilang kekristenan itu palsu, nggak ada sejarah, Yesus itu nggak pernah hadir dan segala macam, itu jelas mengabaikan fakta sejarah sesungguhnya. Dan kedua, jangan lupakan selain merupakan teks sejarah, Injil dan Kisah para Rasul merupakan teks yang mengandung makna teologis. Nah, ini yang membedakan Injil dan Kisah Rasul dengan buku sejarah biasa. Kalau buku sejarah biasa hanya sekedar record, catatan. Apa peristiwa terjadi apa, tokohnya siapa, penyebabnya apa, latar belakangnya itu seperti apa, konflik yang terjadi itu seperti apa, ya. Lalu kemudian bentrok sosial yang dihasilkan seperti apa, kendala yang terjadi dalam sejarah itu apa. Injil pun memiliki instrumen itu. Tetapi di balik berbagai elemen itu ada makna-makna teologis yang disampaikan. Ya, itu adalah maksud dari teks sejarah dan teologi. Lalu yang kedua, bicara tentang maksud penulis ya. Sudah pasti ketika kita masuk ke dalam Injil ya, itu bicara tentang tujuan dari kepenulisan. Ada maksudnya mengapa para penulis itu menuliskan catatan sejarah daripada Injil dan Kisah Rasul. Selalu pasti ada maksudnya. Contoh seperti Matius ya, tujuannya untuk menekankan kemesiasan. Makanya Matius diawali dengan yang namanya
pasal 1 itu apa namanya, saya lupa lagi. Silsilah. Iya betul, silsilah. Makasih Pak. Silsilah daripada kemesiasan. Nah itu artinya untuk menegaskan ya posisi Yesus Kristus sebagai bagian yang tidak terbantahkan tentang isu kemesiasannya. Makanya kenapa Bapak Gereja ketika masuk ke dalam konsili membahas ini setuju untuk menjadikan Matius sebagai kitab pertama di Perjanjian Baru. Tetapi bukan berarti Matius adalah kitab yang paling mula ditulis ya. Kalau dalam Injil Markus lah yang paling mula atau paling awal. Lalu yang ketiga adalah teks paralel. Bapak Ibu bisa lihat ya di dalam Alkitab, yaitu di Injil terutama ada banyak teks-teks yang paralel ketika masuk ke dalam dunia penafsiran ya. Misalkan bicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, di Matius ada, Markus ada, Lukas. Nah, itu semua harus dilihat. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menangkap apa yang menjadi penekanan kepenulisan itu sendiri. Nah, banyak orang hanya mengabaikan, misalkan mungkin cari mudahnya saja. Misalkan karena dia ingin cepat-cepat, ya udah yang penting asal buka teks, buka ini. Tapi kalau bagi mereka yang sudah belajar teologi, itu biasanya akan dibiasakan untuk melihat teks yang paralel. Biasanya pasti ada perbedaan, tetapi perbedaan itu dalam konteks perspektif. Perbedaan bukan dalam konteks salah atau benar. Nah, ini yang harus kita pahami ketika masuk ke dalam teks paralel. Lalu yang berikutnya komentar penulis. Nah, coba Bapak Ibu buka di Markus 7 ayat 19. Nah, mungkin ada yang bisa bacakan. Ya, boleh. Ada yang bisa bacakan Markus 7 ayat berapa, Pak? Ayat 19. Markus 7 ayat 19. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ya, dengan demikian Yesus mengatakan semua makanan halal. Nah, ini merupakan contoh komentar daripada penulis. Ya. Perhatikan kata-kata dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal. Ketika kita melakukan eksegesis, perhatikan bagian-bagian seperti ini Bapak Ibu. Biasanya yang namanya komentar penulis itu menekankan makna. Menekankan makna daripada berita Injil. Ya, ini hal yang sederhana tetapi sebenarnya sangat substansial. Karena biasanya kalau kita bicara melihat teks ya, kita cuma lihat dari ayat 1 sampai ayat 8 misalkan. Lalu kita baca cari maknanya. Sebenarnya ya, kalau kita cerdik di dalam meneliti teks ya, maka lihatlah yang namanya istilah komentar penulis. Ya contohnya dari Markus 7 ayat 19 ya. Biasanya dari komentar itu menyimpulkan keseluruhan maknanya gitu. Paham maksud saya ya? Jadi ini kan yang diceritakan dalam perikop itu adalah satu gambaran bagaimana diskusi Yesus Kristus itu sendiri ya, tentang masalah halal, haram dan segala macam. Tapi dari penekanan atau komentar daripada penulis itu sendiri ya, bahwa semua dengan demikian semua makanan ya Yesus katakan itu halal atau bersih atau clean. Nah di situ kita bisa melihat berarti apa yang dilakukan Yesus itu adalah seperti yang dikomentari oleh. Nah, kadang-kadang kita mungkin sering mengabaikan bagian ini. Sementara bagian ini merupakan bagian yang sangat substansial dari Injil. Atau kalau di Kisah Rasul ada juga contoh penulisnya. Nah, ini bagian komentar penulis. Lalu yang berikutnya adalah bisa lihat di yang atas di sini tentang petunjuk karakterisasi. Nah, apa maksud daripada petunjuk karakterisasi? Nah, coba kita buka Yohanes 12 ayat 6. Nah, mungkin ada yang bisa bacakan sekali lagi. Yohanes 12 ayat 6 ya Pak. Ya.
Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, sekarang perhatikan juga contoh dari Yohanes. Apa yang ditunjukkan dari Injil ini adalah laporan ya, tentang bagaimana perangai atau karakter dari, kita semua sudah tahu ya, dari Yudas ya. Nah, apa yang disampaikan ini merupakan petunjuk tentang Yudas itu sebenarnya seperti apa dari. Nah, memang simpel, tapi ini merupakan legitimasi terhadap karakter satu tokoh. Ya, akhirnya kita memahami Yudas dari satu petunjuk ini secara general bahwa dia adalah pencuri. Lalu yang berikutnya adalah normatif ya. Nah, apa yang disebut di sini tentang normatif ya? Artinya begini, ketika kita melihat pada teks perjanjian baru ya, maka yang harus kita perhatikan adalah bahwa semua yang dituliskan ya di dalam perjanjian baru ya, termasuk perjanjian lama, sesungguhnya bukan berarti harus kita contoh semua Bapak Ibu, bukan berarti harus kita kerjakan semua. Perhatikan ya, ini harus ada penekanan ya. Report atau tulisan yang di dalam genre Injil dan Kisah Rasul itu sifatnya normatif, artinya berarti ada bagian-bagian yang harus kita gali dan kita pahami, mana yang harus kita praktikkan di dalam konteks kehidupan, mana yang sudah tidak lagi harus kita kerjakan. Kalaupun kita tidak kerjakan di dalam perintah firman Tuhan atau isi firman Tuhan, bukan berarti kita melanggar firman Tuhan. Nah, ini jangan sampai salah paham ya. Karena seringkali di mimbar itu sering terjadi yang namanya penekanan dari mimbar bahwa kita harus taat semua perintah kitab suci dan lakukan ini. Akhirnya apa? Jatuh pada penafsiran literal. Dan ketika jatuh ke dalam penafsiran literal, kita memaksakan konteks kehidupan yang dahulu di dalam konteks kehidupan sekarang. Padahal ketika itu terjadi, itu ada masanya, ada budayanya yang membatasi, ada kehidupan sosial yang membatasi, ada pengaruh lingkungan sekitar. Yang sebenarnya kalau kita membuat fit di masa sekarang udah nggak bisa. Makanya kenapa ketika masuk ke dalam teks perjanjian baru, sifatnya normatif, artinya begini, carilah nilai atau norma-norma yang memang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sekarang. Bukan melihat liturgisnya, ya, bukan melihat seremonialnya yang dahulu terjadi, tetapi nilai normanya itu apa untuk sekarang. Ya, ada bagian liturgis yang bisa dikerjakan, pujian, penyembahan, ya itu oke. Tapi ada bagian-bagian yang sudah tidak bisa lagi kita kerjakan, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Ya, Bapak Ibu pasti sudah tahu maksud arah pembicaraan saya. Lalu berikutnya yang ketujuh, Injil dan Kisah Rasul itu sudah pasti orientasi pada Yesus. Sudah pasti dan tidak mungkin lebih dari itu. Artinya, ketika kita berusaha untuk menafsirkan teks, maka arahkanlah itu kepada Yesus. Tidak bisa kita membuat satu teks perjanjian baru lalu kita implementasikan tanpa ada penekanan pada Yesus Kristus. Karena pada intinya ketika Injil dan Kisah Rasul itu pemaknaan itu seluruhnya adalah orientasinya kristosentris. Nah, itu patokan yang harus kita pahami. Dan terakhir adalah dalam genre yang harus kita pahami bahwa ini membawa kita pada tataran atau etika kehidupan yang baru, yaitu kerajaan Allah. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Bicara surga, bicara kerajaan Allah. Yesus pernah menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat padamu. Yang merujuk bahwa kerajaan Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Artinya tataran atau etika hidup yang Yesus teladankan. Berarti ketika kita masuk ke dalam teks perjanjian baru, maka paradigma yang harus kita pahami adalah paradigma kerajaan Allah. Berarti sifat karakter kehidupan apa yang harus kita lihat dari teks ini ya dalam kaitan tentang kerajaan Allah itu sendiri. Nah, ini baru dari satu bagian genre. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu?